Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, semoga kita semua dalam keadaan baik. Pada hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025, sahabat yatim Semarang sedang mengadakan kegiatan edukasi religi manasik haji yang akan dilaksanakan di Fatimah Zahra Gunung Pati. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur semua yang telah membantu menyukseskan kegiatan pada hari ini. Dan saat ini anak-anak sedang registrasi. Yuk ikuti kegiatan keseruan kita pada hari ini. Dadah! Manasik haji sahabat yatim Semarang. Kita foto-foto sejenak dulu sebentar di sini. Terus kalian untuk itu harus sarapan dulu. Jangan sampai yang tidak ada sarapan. Oke? Pokoknya snacknya ada di sini diisi, dimakan dulu ya. Duduk sebelah sana, habis kita foto-foto. Baru nanti kita masuk ke dalam. Sudah siap semuanya? Ayo ready? Manasik haji sahabat yatim Semarang.
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد قال الله في كتابه الكريم وأتم الحج والعمرة لله. Adik-adik semua gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Ini pagi ini kalian berada di Firdaus Fatimah Zahra, yaitu tempat untuk berlatih manasik haji dan umroh ya. Nah, di sini nanti adik-adik nggak cuma jalan-jalan, tapi juga ya latihan supaya tahu bagaimana nanti kalau adik-adik diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh ya. Ini adik-adik ada yang umurnya seusia SMP, saya gambarkan di mana kita nanti melakukan manasik haji dan umroh. Pertama, adik-adik nanti akan ya melakukan niat ihramnya saat di Bir Ali, suatu tempat yang dekat Madinah. Adapun gelombang kedua, adik-adik nanti berniatnya di atas pesawat, yang mana pesawat tersebut sudah sejajar dengan Mikot Makani Yalamlam. Nah, sekarang adik-adik bayangkan, ini sudah di asrama haji Donohudan Boyolali. Ya, nanti kumpulnya di sana dulu. Kemudian adik-adik mandi besar. Ya, mandi besar, niat dalam hati untuk mandi sunnah ihram. Yang gede-gede udah paham ya, mandi besar. Jadi harus disiram semuanya. Ya. Labbaika umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nah, setelah adik-adik mengucapkan ini, adik-adik memiliki beberapa pantangan yang tidak boleh. B, C, D. Jadi misalnya adik-adik mau kumpul sama teman-temannya, kumpul di area D, ya berarti kumpul di area D. Kemudian ini kamar mandi untuk perempuan. Nah, adik-adik yang perempuan perhatikan logonya. Untuk yang laki-laki di sebelah sana. Nah, ini tempat konter air. Bisa. Nah, ini ada albik. Adik-adik tahu ya? Di sebelah kanan. Perhatikan. Nah, ini tempat ruang tunggu sebelum kita naik bis. Ya, sebelum naik bis. Kemudian kita berhenti dulu di sini. Kita dulu ini ya. Loh, bisnya nggak boleh sendiri-sendiri. Nanti sopirnya siapa? Baik ya, anggap aja kita milih bis biru aja deh semua. Itu kan kalungnya warna biru ya kan. Nah, kita naik ke bis ya, kemudian kita berdoa ya. Sebelum naik kendaraan pastikan berdoa. Naik pesawat juga berdoa. Tahu enggak doa naik kendaraan? Tahu enggak? Coba Pak Budi mau denger. Ayo, yang banter 1, 2, 3. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Barakallahu fiik, Masya Allah, anak soleh soleha. Mudah-mudahan segera berangkat ke tanah suci semuanya. Amin. Baik, sekarang kita naik bis. Laka wal mulk la syarika lak.
ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini sebelah kanan adik-adik ini gambaran hotelnya ya. Nah, nanti setelah klik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, stop di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Mekah. Geser dulu. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Stop dulu kita buka, kemudian masukkan dalam tas kresek ya. Tapi jangan di sini, nanti aja kalau sudah berangkat. Nanti ya, saking semangatnya beneran berangkat nanti ya. Amin. Baik, kemudian kita berdoa dulu sebelum masuk Masjidil Haram ya. Bismillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita masuk dengan kaki kanan. Yuk, tekan kaki kanannya mana? Nah, ini dari pintu tadi akan terlihat Ka'bah. Kita setelah jalan 500 meter stop dulu. Nah, tadi yang laki-laki ini letaknya pakai kain ihram. Maka kemudian dibuka bahu kanannya. Nah, dibuka terus ambilkan di bahu kiri. Doa. Yuk, ikuti yuk. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana issalam. Amin. Kemudian kita lihat ya, Ka'bah di depan kita ini ada dua bangunan. Bangunan kotak dan batu lengkung sebelah kiri dinamakan Hijr Ismail. Jadi ketika tawaf, adik-adik harus di luar kotak Ka'bah dan Hijr Ismail, nggak boleh berobos. Nah, itu ada lubang ya, nggak boleh berobos, harus di luarnya. Oh, yang umum-umum adik-adik tahu nggak siapa yang bangun Ka'bah? Siapa? Nabi Ibrahim. Yang bantu siapa? Nabi Ismail ya. Nah, sampai sekarang kita masih melihat ya apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, nanti kita akan melakukan tawaf apa? Tawaf yaitu keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Tapi kalau di sana ya, di sini nanti sekali aja. Nah, dan kita nanti kumpulnya untuk mulai di lampu hijau itu. Nah, itu pura-puranya lampu ya, itu yang mana hijau ya. Baik, yuk sekarang kita turun. Sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Terus nanti kita keliling ya, kita ucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. dengerin Ustaz ya. Ya, sini sejajar ya, jangan maju. Tuh, sejajar harusnya. Sejajar sama lampu hijau. Oh, nggak boleh lewat lampu hijau. Ke sebelah kirinya ngadep ke Hajar Aswad sini. Nah, jadi seperti ini. Lihat nih. Lihat saya seperti ini. Lihatin Ustaz. Nah, seperti ini ya.
Kemudian kita mengangkat tangan kanan. Diangkat tangan kanannya. Mana tangan kanan? Tangan kanannya telapaknya dihadapkan ke Hajar Aswad. Nah, ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangannya diturunkan. Nah, karena ini cuma latihan, kita langsung putaran yang ke-7 saja ya. Nah, kalau di sana nanti ada dia berapa kali? 7 kali. Dan kalau sini hanya latihan langsung. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ganti doanya ketika sampai rukun yamani. Rabbana atina fid dunya ada 7 kali. Kemudian Allah memerintahkan kita ke belakang makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kita ke belakang makam Ibrahim. لبيك Silakan diambil. Silakan minum. Dicoblos dulu, jangan diminum. Kita praktek doanya dulu. Dicoblos dulu ya, jangan diminum dulu. Ayo, karena Rasulullah menunjukkan sebelum minum air zam-zam berdoa dulu. Memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
sudah kita 7 kali ya, kebaca sudah 7 kali ya melakukan saya, adik-adik harus melakukan tahalul, yaitu mencukur rambut ya. Yang laki-laki dicukur pendek atau digundul? Siapa yang mau digundul sekarang? Nah, untuk yang perempuan itu nanti rambutnya dipotong ya. Kalau adik kan rambutnya panjang, yang perempuan itu dikuncir jadi satu. Nanti rambut paling belakang dipotong 1 ruas jari ya. Itu khusus untuk yang perempuan ya. Setelah tahalul, adik-adik balik lagi ke hotel atau penginapan, boleh mandi pakai sabun, boleh samponan lagi ya. Yang laki-laki mau parfuman silahkan ya. Nah, ini umrohnya berarti sudah selesai. Jadi adik-adik ketahui namanya umroh itu hanya di sekitaran Masjidil Haram saja ya. Ini belum haji ini ya. Nah, untuk haji adik-adik perlu ketahui tanggalnya itu sudah di لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا المكان وإلى زمزم محمد عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Jadi adik-adik bisa bayangin dulu kalau Nabi sholat di mana panasnya yang hari panas, nggak ada penutupnya. Kalau sholat tempat sholatnya adik-adik gimana? Ada karpetnya enggak? Ada AC-nya enggak? Kadang ada, kadang cuma kipas angin ya. Nah, sekarang Masjid Nabawi sudah dibangun megah ya, jadi bagus ya. Jadi kaum muslimin yang pergi ke Madinah itu kalau siang nggak kepanasan, kalau pas musim dingin juga nggak kedinginan ya. Nah, adik-adik ketika sholat di Masjid Nabawi itu dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sholatnya dilipat gandakan pahalanya hingga 1000 kali lipat. Ada nggak yang lebih banyak dari 1000 kali? Sholat di mana? Ada yang tahu? Sholat di Masjidil Haram. Berapa mas jumlahnya? 100.000 kali lipat. Pengen nggak sholat di sana? Pengen, maka waktu itu ada di antara rumah dan mimbar namanya Raudhah ya. Baina baiti wal mimbari Raudhah min riyadil jannah. Jadi di antara rumahnya Rasulullah hingga ke mimbar itu ada namanya taman. Angkat Rasulullah dan para sahabatnya untuk bermajelis ilmu ya. Kalau kita ikut majelis ilmu itu laksana seperti masuk di taman surga. Jadi adik-adik kalau ada pengajian ya itu jangan malas ikut ya. Jadi الملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك واجعله حجا مبرورا واجعله سعيا مشكورا واجعله ذنبا مغفورا واجعله. nah ini ceritanya tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah kita hidup Mekah di Mina, kemudian besoknya tanggal 9 kita menuju ke Arafah. Mana? Arafah untuk melakukan wukuf. Yuk kita masuk ke tenda. Dari sini aja.
Di Arafah, tapi dia matung gitu enggak ya, maksudnya berdiam diri itu diam di bawah tenda. Kita pertama kali akan mendengarkan khutbah Arafah ya, kita dengarkan, kemudian nanti bersama-sama sholat duhur dan asar di jamak qashar. Tahu enggak adik-adik jamak qashar? Siapa yang tahu tadi? Jamak qashar. Jadi sholat duhurnya diringkas jadi 2, asarnya jadi 2. Nah, itu diperbolehkan ketika kita sedang safar atau berpergian ya. Kemudian sesudah itu ya, jamaah haji memperbanyak doa, dan untuk contoh ambil 7 kerikil aja. Yuk ambil 7 kerikil. Kerikil ya, jangan batu besar. Kerikil. Baik. Ambil batunya. Ya. Ibu. Baik, sudah ya. Nah, ini adik-adik, ini ceritanya sudah malam Idul Adha. 7 aja ya. Oh, tadi ada yang 20 mana tuh? Jangan. Ya, sekarang karena ini ceritanya malam Idul Adha, yuk kita nanti bareng-bareng takbiran sambil menuju ke Jamarat. Yuk ikuti yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Stop dulu, stop. Jadi kita waktu tanggal 10 ya, jemaah haji langsung menuju ke Jamarat Aqobah ya. Jadi nanti dilemparnya dari Jamarat Aqobah dulu. Khusus tanggal 10 Dzulhijjah ya. Kita menuju ke Jamarat Aqobah. Dindingnya, yang penting masuk kolam, harus masuk 7-7-nya. Kalau ada yang mendal keluar, berarti yang mendal ya harus diulang lagi masuk. Ya, jadi harus jumlahnya 7. Tolong adik-adik jangan di pinggir kolam, takutnya nanti batunya ada yang mental. Iya, sini. Agak mundur. Agak jauh, nanti kena batu. Ya. Baik, pelan-pelan ya, yang gede-gede jangan mengajari melempar terlalu keras. Ya, pelan aja. Pelan-pelan aja. Satu-satu Kita ya. mulai ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu zamannya Nabi Ibrahim masih hidup, itu kan sempat mendapatkan wahyu berupa mimpi untuk menyembelih putranya. Siapa namanya putranya? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Nah, ketika
Ketika sudah yakin itu wahyu dari Allah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menuju tempat yang namanya Aqobah. Nah, ketika menuju ke sana dihadang oleh setan, diganggu supaya nggak jadi nyembelih. Kemudian Nabi Ibrahim ambil batu untuk merajam setan tadi. Nah, setannya dilempari sama Nabi Ibrahim. Akhirnya setannya tenggelam ke dalam tanah. Dan Nabi Ibrahim bisa melaksanakan perintah Allah. Jadinya Nabi Ismail disembelih enggak? Tidak. Enggak, diganti dengan kambing yang besar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ketika melempar ini seolah-olah ya menapaktilasi atau mengikuti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika melempar setan. Tapi setannya di sini nggak ada ya, setannya nggak nempel di sini. Setannya sudah pergi dari zaman Nabi Ibrahim, sudah dilempari ya. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir sedang melempar setan ya. Ini kita hanya mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim yang sudah menjadi syariat hajinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesudah itu adik-adik nanti potong rambut lagi, tahallul. Nah, kotakin lagi ya, kotakin lagi yang laki-laki ya. Yang adik-adik perempuan dipotong tatur wajari. Nah, nanti ada penyembelihan hewan lagi. Setelah itu kita balik ke Masjidil Haram lagi. Capek enggak? Capek enggak? Capek. Kalau di sana kita jangan bilang capek ya. Nah, dulu jangan masuk mas. Mas. Oh, apa tuh? Oh, bukunya. Sekarang ya, baik dari anak-anaknya ataupun pengasuh-pengasuhnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang luas, dan bagi yang belum sempat menunaikan ibadah ke tanah suci diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kumpul dulu, kita foto dulu sama Ustadz nih. Sini, di sini.
semoga berkah. Terima kasih sahabat yatim sudah mengajakku jalan-jalan manasik haji. Semoga berkah. Dadah. Terima kasih sahabat yatim sudah mengajak saya jalan-jalan manasik haji. Semoga berkah. Amin.